penentuan dan juga analisis dari lokasi fasilitas. Kenapa penting buat kita untuk membahas masalah lokasi, ya? Dan di sini apabila lokasi yang dipilih itu cukup strategis, maka ini akan berdampak pada investasi jangka panjang, ya. Dan di sini juga mempengaruhi bagaimana pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan di kemudian hari. Tujuan utama dari penentuan lokasi ini yang pertama adalah meningkatkan potensi profit yang akan didapatkan oleh perusahaan. Yang kedua, menentukan lokasi yang akan membuat perusahaan mendapatkan manfaat-manfaat yang maksimal. Pilihan yang bisa dibuat oleh perusahaan ketika membuat lokasi, yang pertama adalah untuk memperluas atau menambah fasilitas yang ada. Kemudian yang kedua, bisa disebabkan karena perusahaan ingin memindahkan fasilitas yang lama kepada lokasi yang baru. Nah, bagaimana tahapan dalam merencanakan dan membuat keputusan akan lokasi fasilitas perusahaan? Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting yang akan mempengaruhi dalam pemilihan lokasi. Setelah diketahui, maka perusahaan perlu mengembangkan alternatif-alternatif lokasi. Kalau sudah keluar alternatif tersebut, maka selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap setiap alternatif lokasi yang sudah dimunculkan. Dan yang terakhir adalah membuat pilihan lokasi tersebut. Nah, dalam perencanaan penentuan lokasi tersebut, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, yang pertama adalah memilih wilayah secara umum, di mana terdapat beberapa faktor yang mendasari. Di antaranya adalah kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku, ketersediaan dari fasilitas pengangkutan dan infrastruktur yang ada, kemudian terjaminnya pelayanan umum seperti listrik, air, bahan bakar, serta kondisi iklim maupun lingkungan yang menyenangkan. Nah, setelah ditentukan wilayah secara umum, selanjutnya dipilih di lokasi yang lebih spesifik, di mana pilihannya di sini selanjutnya tergantung pada ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah dari tenaga kerja tersebut, kemudian kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada di lingkungan tersebut, kemudian juga kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya yang bisa mensupport dari keberadaan lokasi fasilitas perusahaan yang akan diterapkan pada posisi tersebut. Dan yang terakhir adalah pemilihan. Pemilihan ini yang jelas paling utama mempertimbangkan masalah tanah. Apakah tanah cukup longgar untuk bangunan, halaman, dan juga kemungkinan untuk perluasan lahan. Nah, pada pertimbangan lokasi antara jasa dan manufaktur berbeda. Yang pada intinya pada manufaktur lebih berfokus pada bagaimana meminimalkan biaya-biaya seperti ketersediaan dari energi yang murah, tenaga kerja yang murah. Nah, ini berbeda dengan jasa, ya. Jadi kalau untuk jasa lebih berfokus pada pendapatan, di mana kedekatan dengan konsumen, pasar, kemudian volume dari lalu lintas konsumen yang lewat, itu menjadi poin utama untuk perusahaan di bidang jasa. Nah, dalam melakukan evaluasi lokasi, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Bisa menggunakan model transportasi yang berdasarkan pada biaya pergerakan dari bahan baku, bisa menggunakan faktor pemeringkatan, yaitu faktor-faktor yang kita perkirakan akan mempengaruhi lokasi, kita pertimbangkan nilainya secara subjektif, kemudian kita bandingkan mana lokasi yang memiliki nilai rating tertinggi, itulah yang kita pilih sebagaimana yang ada di contoh. Kemudian yang terakhir adalah metode sentroid, ya. Keputusan mencari fasilitas dengan mempertimbangkan fasilitas yang sudah ada, jarak dan volume barang yang akan dikirim di antara fasilitas yang ada tersebut. Nah, dengan data-data yang bisa kita kumpulkan apabila kita menggunakan metode sentroid, yaitu terkait dengan volume barang, kemudian juga penjualan bulan dari fasilitas-fasilitas yang sudah ada, maka di sini perusahaan dapat memilih mana lokasi yang paling menguntungkan sebagaimana yang ada di slide. Kita bisa lihat contohnya, ya. Setelah ada data kemudian kita masukkan ke dalam rumus, kita tahu lokasi koordinatnya. Nah, disitulah lokasi yang disarankan untuk yang baru.